Baiklah, di sini saya akan menjawab tugas yang telah diberikan, yaitu tugas 6, yaitu transaksi dengan mata uang selain rupiah. Untuk soalnya, PT Air Transport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak akhir 2010. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan penghitungan, pemotongan, penyotoran, dan pelaporan pajak. Untuk data perusahaannya itu yaitu nama perusahaannya PT Air Transport, NPWP-nya 04 129 225 2542 000. Selanjutnya yang diminta dari soal yaitu buatlah jurnal atas transaksi air transport di bulan Oktober 2021. Selanjutnya untuk menghitung data pegawai yang bernama Yoga, yang pertama kita melakukan perhitungan PPh pasal 21 yaitu gaji sebulan sebesar 15 juta, tunjangan sebulan sebesar 900.000 sehingga hasilnya 15.900.000. Selanjutnya terjadi pengurangan yaitu pada biaya jabatan sebesar 5% dikali gaji pokok yaitu sebesar 795.000 sehingga hasilnya 500.000. Selanjutnya ada penghasilan neto sebulan sebesar 15.400.000, penghasilan neto setahun dikali 12 yaitu 184.800.000. Selanjutnya ada PTKP yaitu wajib pajak sebesar 54 juta, status menikah sebesar 4.500.000 dan satu anak sebesar 4.500.000, dijumlahi maka hasilnya 63 juta. Selanjutnya untuk penghasilan kena pajaknya sebesar 121.800.000. Dan pada PPh pasal 21 setahun ada dua tarif yaitu 5% dikali PKP maka hasilnya 2.500.000 dan untuk tarif yang 15% dikali 71.800.000 maka hasilnya 10.770.000. Maka untuk hasil dari 5% dan 15% ini yaitu 13.270.000 rupiah. Dan untuk PPh pasal 21 sebulan dibagi 12 yaitu 1.105.833 rupiah. Selanjutnya untuk ayat jurnal pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan di tanggal 2 Oktober 2021, biaya gajinya didebit sebesar 15.900.000. Pada PPh pasal 21 terutang di kredit sebesar 1.105.833 rupiah dan kas dampingnya di kredit sebesar 14.794.167 rupiah sehingga totalnya 15.900.000 rupiah. Itu pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan. Dan di tanggal 2 Oktober 2021 utang PPh pasal 21 didebit sebesar 1.105.833 rupiah. Pada PPh pasal 21 terutang di kredit sebesar 1.105.833 rupiah sehingga totalnya 1.105.833 rupiah pada saat menyetor PPh pasal 21 ke kas negara. Selanjutnya untuk data pegawai yang bernama Santi yaitu pada tanggal 2 perhitungan PPh pasal 21 yaitu gaji sebulan sebesar 5 juta, tunjangan sebulan sebesar 100.000 dan sehingga hasilnya 5.100.000 dan pengurangannya ada biaya jabatan yaitu sebesar 5% dikali gaji pokok sehingga hasilnya 255.000 dan penghasilan neto sebulannya sebesar 4.845.000 dan penghasilan neto setahun sebesar 58.140.000. Dan untuk PTKP-nya ada wajib pajak sebesar 54 juta, status menikah sebesar 4.500.000 dan satu anak sebesar 4.500.000. Dan untuk penghasilan kena pajaknya sebesar 4.860.000. Dan untuk penghasilan PPh pasal 21 setahunnya tidak ada dan PPh pasal 21 sebulannya juga tidak ada.
Selanjutnya untuk ayat jurnal dari data pegawai yang bernama Santi, yaitu pada tanggal 2 Oktober 2021, biaya gaji di debit sebesar 5.100.000, pada PPh pasal 21 terutang dikredit nihil, dan kas dan banknya dikredit sebesar 5.100.000 sehingga totalnya 5.100.000 pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan. Selanjutnya untuk di tanggal 13, yaitu transaksi tanggal 13 tidak ada jurnal karena pada tanggal 13 ini dia hanya melakukan penandatanganan atas perikatan jasa konsultan bisnis terhadap PT Consulting. Selanjutnya untuk di tanggal 14, yaitu tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa sebesar 10% sehingga 200 juta dikali 10% sama dengan 20 juta. Sedangkan untuk tarif PPN-nya sebesar 10% yaitu 200 juta dikali 10% sama dengan 20 juta. Dan untuk ayat jurnalnya pada tanggal 14 Oktober 2021 beban sewa di DB sebesar 200 juta dan PPN masukan di DB sebesar 20 juta. Pada pendapatan sewa dikredit sebesar 200 juta dan PPN final dikredit sebesar 20 juta sehingga untuk totalnya ada 220 juta pada saat pengakuan beban sewa. Dan di tanggal 14 Oktober 2021 ada pendapatan sewa di DP sebesar 200 juta, PPh final di DP sebesar 20 juta, pada kas dan bank dikredit sebesar 220 juta sehingga total 220 juta pada saat penyetoran PPh final. Selanjutnya untuk di tanggal 15 yaitu harga perolehan, rumusnya itu harga mesin ditambah biaya pemasangan sehingga hasilnya 220 juta dan tarif PPN sebesar 10% sehingga hasilnya 22 juta. Dan untuk ayat jurnalnya di tanggal 15 Oktober 2021 pembelian di debit sebesar 220 juta dan PPN masukan di debit sebesar 22 juta, pada kas dan bank di kredit sebesar 242 juta sehingga untuk totalnya ada 242 juta pada saat pembayaran pembelian mesin. Dan selanjutnya untuk di tanggal 19 yaitu melakukan pembelian mobil dari XYZ Ltd sebesar USD 20.000, kurs Menteri Keuangan 14.000 dan kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp13.750 dan untuk perhitungannya 175 juta dan untuk PPN-nya 0. Dan di tanggal 19 Oktober 2021 ada pembelian di debit sebesar 275 juta, pada PPN masukan di kredit hasilnya 0 dan untuk utang di kredit sebesar 275 sehingga totalnya 275 juta pada saat pembelian. Selanjutnya untuk di tanggal 20 yaitu melakukan ekspor merchandise 3 ABC BHD sebesar 150.000 US dollar dan kurs Menteri Keuangan sebesar Rp14.050 dan untuk kurs tengah Bank Indonesia sebesar 13.800. Dan untuk perhitungannya 150.000 US dollar dikali 13.800 sehingga hasilnya 2.070 juta rupiah. Dan untuk PPN-nya 0% sehingga hasilnya 0%. Dan untuk ayat jurnalnya di tanggal 20 Oktober 2021 ada piutang di debit sebesar 2.070 juta rupiah, pada penjualan di kredit sebesar 2.070 juta rupiah dan PPN keluarannya di kredit 0. Dan untuk totalnya 2.070 juta rupiah pada saat ekspor atau penjualan. Selanjutnya untuk di tanggal 21 yang memiliki NPWP yaitu tarif PPh pasal 23 atas jasa konsultan sebesar 2% sehingga hasilnya 1.200.000 dan untuk tarif PPN sebesar 10% hasilnya 6 juta. Dan untuk ayat jurnalnya di tanggal 21 Oktober 2021 ada biaya jasa konsul di debit sebesar 60 juta dan PPN masukan di debit sebesar 6 juta, pada PPh pasal 23 terutang di kredit sebesar 1.200.000 dan kas dan bank di kredit sebesar 64.800 sehingga totalnya 66 juta rupiah pada saat pembayaran jasa konsul.
Dan untuk di tanggal 21 Oktober 2021, PPh pasal 23 terutang di debit sebesar 1.200.000 dan pada kas dan bank di kredit sebesar 1.200.000 sehingga totalnya 1.200.000 pada saat menyetor ke kas negara. Dan selanjutnya untuk di tanggal 21 yang tidak memiliki NPWP yaitu tarif PPh pasal 23 atas jasa konsultannya sebesar 2% ditambah 2% sama dengan 4% sehingga 60 juta dikali 4% sama dengan 2.400.000 dan untuk tarif PPN sebesar 10% hasilnya 6 juta. Dan untuk ayat jurnalnya di tanggal 21 Oktober 2021 biaya jasa konsul di debit sebesar 60 juta dan PPN masukan di debit sebesar 6 juta pada PPh pasal 23 terutang di kredit sebesar 2.400.000 dan kas dan bank di kredit sebesar 63.600.000 sehingga totalnya 66 juta pada saat pembayaran jasa konsul. Dan untuk tanggal 21 Oktober 2021 PPh pasal 23 terutang di debit sebesar 2.400.000 pada kas dan bank di kredit sebesar 2.400.000 sehingga totalnya Rp2.400.000 pada saat menyetor ke kas negara. Selanjutnya untuk di tanggal 27 yaitu melakukan pembayaran kepada XYZ Ltd sebesar 20.000 US dollar dan kurs Menteri Keuangannya sebesar 14.100 dan untuk kurs tengah Bank Indonesia sebesar 13.850 dan untuk perhitungannya yaitu 20.000 US dollar dikali 13.850 sehingga hasilnya 277 juta dan untuk PPN-nya 0% sehingga hasilnya 0. Dan untuk tanggal 27 Oktober 2021 utang di debit sebesar 275 juta dan rugi selisih kurs di debit sebesar 2 juta pada kas dan bank di kredit sebesar 277 juta sehingga totalnya 277 juta pada saat pembayaran. Dan selanjutnya untuk tanggal 30 yaitu menerima pelunasan dari ABC BHD sebesar 150.000 US dollar dan kurs Menteri Keuangan sebesar 14.200 dan kurs tengah Bank Indonesia sebesar 13.950 dan untuk perhitungannya yaitu 150.000 US dollar dikali 13.950 sehingga hasilnya 2.092.500.000 rupiah dan untuk PPN-nya 0% sehingga hasilnya 0. Dan untuk ayat jurnal di tanggal 30 Oktober 2021 yaitu kas dan bank di debit sebesar 2.092.500.000 piutang di kredit sebesar 2.070 juta dan laba kurs selisih kurs di kredit sebesar 22.500.000 sehingga totalnya 2.092.500.000 rupiah pada saat menerima pelunasan.